Adik-adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita Makin Asik. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita Makin Asik. Adik-adik, selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita. Kali ini kami hadir dalam kisah Angsa Salju. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Di sebuah pantai yang sepi, hidup seorang yang sangat aneh, selalu menyendiri di setiap hari. Hanyalah angsa pelipur hatinya. Dunia yang kejam tak peduli, penuh perang tak henti-henti. Begitu banyak korban yang harus ditolong. Orang aneh pun akan siap menolong. Manusia aneh pun dibenci karena ketulusan hatinya. Dia pun pergi berlayar jauh-jauh, tak kembali lagi. Di tepi sebuah pantai yang termasuk kerajaan Inggris, berdirilah sebuah mercusuar yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, adik-adik, kisah ini dimulai dari menara itu yang menurut penduduk setempat telah ditinggali oleh seorang manusia misterius. Musim dingin yang ketiga. Berarti sudah 3 tahun aku tinggal di sini. Sepi. Sepi. Tembakan. Tak ada yang kena. Gila. Angsa-angsa yang bermigrasi karena menghindari musim dingin ditembaki. Ya. Dari atas menara ini, angsa-angsa itu bagai permadani. Putih. Ada yang berbintik merah atau hitam. Mereka belum makan hari ini. Ya. Minggu lalu aku habis belanja di desa Selembari. Jadi ada makanan sisa untuk mereka. Pagi ini tak begitu dingin. Salju memang belum banyak turun. Oh, pasti ada yang kena. Aku harus cepat-cepat mendapatkannya. Tampaknya tak jauh dari sini. Oh, ini dia. Sayapnya terluka. Masih hidup. Angsa yang malang. Sayang sekali sayapmu patah. Dan darah mengotori bulumu yang putih. Hei, itu angsa hasil tembakanku. Mau kau bawa kemana? Kau? Angsa ini akan kubawa pulang. Dia terluka.
Kalau kubiarkan dia akan mati. Hei, kaukah penghuni menara suar itu? Iya, pasti kamu. Sudah lama aku mendengar namamu. Siapa ya? Philip Philip Rader. Iya. Seorang pelukis tenar yang senang menyendiri. Tinggal di menara suar atau lebih dikenal dengan nama menara api. Mempunyai peternakan angsa dan... Bukan peternakan, Tuan. Tapi sebuah suaka. Sebuah taman satwa. Sama saja, Tuan. Yang jelas Anda telah mengganggu kesenangan kami. Dan saya tahu mengapa Tuan mengasingkan diri di pantai ini dengan rawa besar Essex yang pasti sangat sepi. Sebaiknya Tuan segera pergi dari sini. Karena wajah Tuan yang mengerikan. Tubuh bongkok, tangan seperti cakar, dan... Sekali lagi, Tuan. Pergi dari sini. Mengapa aku harus pergi dari sini? Karena pantai ini serta rawa Essex yang memanjang hingga sungai Elder adalah milikku. Sudah kubeli 3 tahun yang lalu. Jadi segala sesuatu yang jatuh di wilayahku adalah milikku. Nah, angsa ini kuambil. Tidak keberatan, bukan? Selamat siang. Hei, itu hasil buruanku. Sulit sekali jalan menuju menara api. Apalagi dengan beban seekor angsa yang terluka di tanganku. Bagaimana penghuni menara api ini? Menurut orang-orang di desa, wajahnya sangat menakutkan. Nah, ini pintunya. Tangga ini banyak sekali. Aku lelah. Padahal sependengaranku, orang misterius itu tinggal di atas menara. Nah, sudah sampai. Angsa ini berteriak cukup keras. Jangan-jangan orang misterius itu mendengar. Dia mengerikan. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Hei! Stop! Berhenti! Ada apa, Nak Manis? Bisa kubantu? Kemarilah. Ini Tuan, saya menemukannya. Ia terluka. Di mana kau menemukannya, Nak? Di rawa besar, Tuan. Tempat para pemburu berburu angsa liar. Ada apa, Tuan? Apakah dia bisa disembuhkan? Ya, ini adalah seekor angsa salju dari Kanada. Tapi, mengapa bisa sampai di sini? Tentu dia bisa disembuhkan. Akan kita coba. Ayo bantu aku. Iya. Mari, biar kuletakkan di atas meja. Nah, sekarang biar ku ambil dulu alatnya. Rupanya dia tertembak. Sayapnya terluka dan kakinya patah. Tapi tak parah. Ya, biar ku balik dulu. Kau tentu dari desa di balik rawa itu, bukan? Iya, benar, Tuan. Mengapa engkau membawa angsa itu kemari? Apakah orang di desamu tak ada yang bisa mengobatinya? Lagi pula sangat jauh. Kau tentu harus menyeberangi sungai Elder di musim salju ini. Mereka tentu tidak akan menyembuhkan dan mengobatinya, Tuan. Melainkan akan menyembelihnya. Lagi pula orang-orang di desa mengatakan bahwa Tuan mempunyai ilmu sihir yang dapat menyembuhkan semua makhluk. Benar.
Dengan semua alat ini, tak akan kubiarkan seekor angsa pun sakit dan terluka. Tapi, kau sungguh hebat. Seperti angsa ini. Mengapa? Kau tahu, angsa ini telah terbang cukup jauh. Lihat peta ini. Dia berasal dari benua yang berwarna merah jambu pada peta. Ya, benar. Benua Amerika. Namun malang, badai besar telah melemparkannya. Tapi kenapa dia harus pergi jauh, Tuan? Di musim dingin seperti ini lebih enak di rumah, hangat. Tentu saja mereka berbeda, nak. Dia terbang untuk menghindari salju yang ganas. Oh, lihat, Tuan. Ya. Dia mulai bergerak-gerak. Dia membuka matanya. Kuning besar. Iya, tapi kau pun mempunyai mata violet yang indah. Oh ya, berapa umurmu, anak manis? 12 tahun. Saya lihat banyak sekali lukisan, Tuan. Iya, aku memang senang melukis. Ya, lebih baik angsa ini kuberi makan gandum dulu. Lihat, Tuan. Ya. Dia rakus sekali. Aku harus segera pergi. Hei, tunggu! Dia sudah ada di luar menara. Tapi dia berhenti dan memandangku. Siapa namamu, nak? Namaku Frit. Di mana kau tinggal, Frit? Dengan penduduk nelayan Waikedot. Maukah engkau datang untuk menengok keadaan angsa ini? Angsa Kanada ini sudah mulai sembuh. Dia sudah bisa mengepakkan sayapnya. Hebat. Aku jamin kau akan sembuh benar dalam beberapa hari ini. Udara semakin dingin. Langit kelam. Hei, kau Frit. Lihat, angsa ini mulai sembuh. Gagah bukan? Iya. Dengan sayap warna putih berujung hitam. Dia jenis betina. Dia seperti putri. Iya, putri. Benar. Putri yang hilang. Boleh kan kalau dia kuberi nama Putri yang Hilang? Putri yang hilang? Iya. Iya, bagus, Tuan. Bagus. Frit. Kita sudah lama berkenalan. Maukah kau memanggil aku dengan Philip saja? Ayolah, kita berjabatan tangan. Baiklah, kita tak usah berjabatan tangan. Kau pasti takut melihat wajahku, bukan? Aku harus segera pulang. Philip, kau lihat putri yang hilang itu? Dia sudah terbang. Tengoklah dari atas menaramu. Iya, dia terbang. Terbang makin tinggi. Bersama angsa-angsa kaki merah jambu. Aku akan segera turun. Lihat, Philip. Dia makin jauh. Membentuk barisan seperti huruf V. Makin kecil. Philip, aku harus segera pergi. Tadi aku mampir ke sini karena melihat angsa itu terbang meninggi. Aku melihatnya dari jauh. Iya. Hati-hati. Selamat jalan. Lagi-lagi tembakan. Sebaiknya aku masuk ke menara lagi. Sejak kepergian angsa salju itu, Frit tak pernah datang berkunjung. Hari-hari menjadi sangat sepi bagi Philip.
sudah musim salju lagi. Berarti sudah 2 tahun ini angsa Kanada itu pergi. Oh iya, Frit. Wajah anak itu ku ingat samar-samar. Aku ingin sekali melukisnya. Apa masih ku ingat wajahnya? Akan ku coba. Hei, bukankah itu putri yang hilang? Si angsa salju? Ya, dia telah datang. Dia kembali. Benar. Oh, kau kembali lagi, putri. Ayo, Frit tentu senang mendengarnya. Ya, akan kutulis surat untuknya. Dan kutitipkan pada nyonya pemilik toko di desa Salmbari. Dia pasti tahu. Sebab dulu dia seorang pengantar surat. Ya. Philip, aku menerima suratmu 2 minggu yang lalu. Benarkah Putri, maksudku angsa salju itu datang? Oh, kau? Kukira kau tak akan datang. Tentu saja benar. Cepat Philip, aku ingin melihatnya. Kau tampaknya sangat lelah. Minumlah dulu. Tidak, ayo, lekas tunjukkan padaku di mana putri itu. Kau tetap seperti dulu. Selalu tidak sabar. Tapi kau sekarang bertambah tinggi dan tidak malu-malu lagi. Ayolah Philip. Baik, ayo. Dia ada di kandang yang baru. Apa masih banyak yang datang sehingga kau harus membuat kandang baru? Iya, sangat banyak. Mereka kemari karena terluka atau karena melihat banyak makanan di sini. Itu angsa salju. Mereka begitu bersahabat satu sama lain ya, Philip? Iya, seperti kita. Seperti kita. Kau... Frit, aku ingin menunjukkan sesuatu untukmu. Sesuatu? Apa itu, Philip? Tutup matamu rapat-rapat. Kalau aku mengatakan buka, maka bukalah matamu. Aku tidak mengerti. Baiklah, sekarang kututup mataku. Iya, sekarang buka. Sebuah lukisan. Gambarku dengan seekor angsa yang terluka di gendongan. Terima kasih. Iya, itu kubuat beberapa minggu yang lalu. Bagus sekali. Aku suka. Aku sangat suka, Philip. Sudah sore. Aku harus pulang. Selamat sore. Iya, selamat sore. Hati-hati. Hei, apa kabar, Frit? Pagi-pagi kau sudah datang kemari. Ada apa? Aku hanya ingin menengok Putri. Apa yang kau lakukan di atas perahumu, Philip? Apakah kau akan pergi? Aku sedang membuat bahan makanan. Ya, aku akan pergi jauh. Kemana kau akan pergi? Jauhkah? Ya, cukup jauh. Apakah kau tahu bahwa dunia sedang menggelora oleh perang? Dengan letusan senjata yang menandai kehancuran. Iya, aku mendengarnya. Tapi aku tidak tahu apa artinya. Artinya, tentara Inggris terperangkap di sana, di Dunkirk. Tentara Jerman akan membantainya kalau tak segera ditolong. Oh iya? Oh, begitu mengerikankah, Philip? Di mana letak Dunkirk itu? 100 mil dari seberang laut utara. Pelabuhan terbakar, dan tentara Inggris begitu tak mempunyai harapan. Aku mendengarnya ketika membeli bahan makanan di desa. Semua kapal dan perahu yang ada sudah dikerahkan untuk menolong mereka.
Aku harus berangkat. Aku ikut. Jangan, Frit. Tempatmu di perahu hanya akan membuat seorang prajurit tertinggal seorang. Dan seorang lagi. Aku harus pergi sendiri. Tapi kau satu-satunya orang yang dekat denganku. Tidak, Frit. Aku harus melakukannya sendiri. Walaupun sebagian besar manusia membenciku, tapi aku tetap ingin menolong mereka. Selamat tinggal, Frit. Selamat jalan. Aku akan menjaga angsa-angsa itu di sini. Dia telah pergi. Angsa itu mengikutinya. Jaga dia, Putri. Lindungi dia. Di Dunkirk, penyelamatan telah dilakukan dengan gencar. Dentuman peluru dan meriam antara Dunkirk dan Lapan benar-benar menderikan bulu kuduk, sangat mengerikan. Lihat, Kapten. Orang misterius itu kembali lagi. Kalian 7 orang di depan. Segera naik. Aku hanya bisa membawa 7 orang, Kapten. Nanti aku kembali. Kalian sabarlah. Benar. Kalian harus menunggu. Nanti semua akan terbawa. Dan tak ada yang ditinggalkan. Jika kita bertemu musuh-musuhmu, kalian rebahlah di bawah perahu. Cepatlah kembali. Kami membutuhkanmu, saudara. Aku kembali, Kapten. Ayo, naik. Tinggal 5 orang bersama Anda di sini. Kapal transport telah menunggu Anda di tengah laut. Ayo, semua naik ke perahu. Ayo, Mike. Kapten, aku tak kuat. Punggungku yang tertembak sakit sekali, Kapten. Aku lelah. Lelah, Kapten. Ayolah, Mike. Aku bantu kau. Ayo, ingat, kita akan selamat, Mike. Ayo. Anda yang terakhir, Tuan. Ayolah, sebelum tentara Jerman merebut pelabuhan yang terbakar ini. Baik. Bantu aku berjalan, Tuan. Kapten, aku tak kuat lagi. Lelah. Sakit, Kapten. Iya. Peganglah lenganku. Iya. Ya, pelan-pelan saja. Iya. Kita sudah sampai, Kapten. Ayo, kita naik ke kapal. Ayo, Mike. Ayo. Sudah semua, Kapten. Selamat jalan. Hai, saudara. Kau naiklah bersama kami. Sangat berbahaya dalam keadaan seperti ini dengan sebuah perahu kecil. Ayolah, saudara. Tidak, Kapten. Aku khawatir di pantai sana masih ada yang tertinggal, Kapten. Aku akan tetap di sini. Selamat tinggal. Jangan nekat, saudara. Seorang misterius yang belas asih. Tolong! Lihat, Kapten. Lihat, Kapten. Perahu itu terkena bom. Tiang perahunya patah, Kapten. Aku harus menolongnya, Jerry. Harus. Ya. Dia telah menyelamatkan kita, Jerry. Jangan, Kapten. Jangan. Badai segera datang. Kita harus berangkat. Tidak, Mike. Tidak. Aku harus menolongnya. Lepaskan aku, Jerry. Lepaskan. Perahunya tenggelam. Lihat, Pak Jerry. Kapten, sebuah kapal ranjau menuju kemari. Kalau tidak segera pergi, maka ratusan prajurit ini akan mati sia-sia. Baiklah. Segera berlayar. Ubah haluan. Selamat tinggal, manusia pemberani.
Lihat, angsa itu membawa pakaian si pemberani itu penuh darah. Oh, dia terbang. Iya, seolah-olah untuk diberikan pada seseorang. Tembakkan lagi. Selama Pele pergi, sudah berapa puluh ekor angsa tak dapat kuselamatkan. Oh, Nona Fritz, apa yang Anda kerjakan di sini? Sendirian? Iya, Tuan. Tak ada yang saya kerjakan. Aku tahu. Anak muda kadang-kadang memang senang menyendiri. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi. Rupanya dia yang telah menembak angsa itu. Tapi aku tak berdaya. Oh, kaukah itu Putri? Apa yang kau bawa? Kemari, ayo kemari. Oh, baju Philip penuh darah kering. Apa artinya ini, Putri? Apa artinya? Darah, penuh darah. Berapa lama kau bawa baju ini dari tempat itu, angsa? Aku sudah menduganya. Apakah ia telah pergi, Putri? Benarkah? Kau pasti juga akan pergi, Putri. Pergilah. Selamat jalan, Putri. Selamat jalan, Philip. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Demikianlah adik-adik, kisah ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada kisah lain yang lebih menarik. Selamat berpisah dengan sangat cerita dalam kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa Sanggar Cerita makin asik. Anda masih bersama channel YouTube